Teman-teman, selamat datang di podcast Klik Digital, podcastnya teman-teman UMKM Gorontalo. Dan ini adalah episode pertama, teman-teman. Jadi ya harap maklum kalau misalnya setup dari sisi pembahasan dan sebagainya juga masih amburadul. Tapi tidak menghilangkan esensi kita untuk menghadirkan para tamu-tamu UMKM Gorontalo khususnya di podcast ini. Dan episode pertama ini tamunya langsung orang luar biasa, guys. Om Peko. Terima kasih. Apa kabar? Undangannya Om Iswan. Asik. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Om Iswan? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi, ada banyak drama tadi orang ini ya. Jadi harap maklum. Harap maklum. Bro, Ana tunggu. Jujur Ana tidak tahu ente nama asli siapa. Ya. Ada yakin juga teman-teman netizen juga belum tahu. Orang taunya ente Om Peko. Om Peko. Sama sih ente nama asli? Nama asli itu Pepen. Pepen. Jadi Ko itu karena dulu kan sempat Gode kan. Oh, oke. Jadi sekarang kan pesan Gode. Dorang juga pakai Pepen Kombongi. Oke. Akhirnya muncullah itu nama. Jadi Peko. Peko itu Pepen Kombongi. Oh, itu itu dia asal nama yes. Oke. Keren. Jadi ya memang netizen itu paling banyak tahu ente Om Peko. Iya. Dan jujur anak kenal ente itu memang dari Facebook. Jauh sebelum ini banyak muncul TikTok, Instagram, pokoknya YouTube. Ente itu so aktif di Facebook, Bro. So aktif di Facebook dan juga sobat jual di Facebook. Jual di Facebook. Oke. Nah, sekarang kan ingin ini dulu deh dari awal. Yang bikin ente memutuskan untuk menjalani usaha, jualan dan sebagainya itu apa sih? Ini mau cerita dari awal dulu. Cerita dari awal. Dari awal merintis jualan. Oke, ini mulai dari jualan nasi kuning dulu. Oke, oh berarti yang produk pertama memang nasi kuning. Ya, memang nasi kuning Om Peko yang yang orang kenal itu jualan tengah malam. Oke. Tapi orang belum mau bahas di situ dulu, orang awalnya mau bahas dulu dari DP asal mula ini munculnya nasi kuning ini. Nasi kuning. Oke, ini nasi kuning ini sebenarnya usahanya Li Ajus. Oke. Usahanya Li Ajus. Itu sekitaran dari tahun 2013. Meskipun Ti Ajus memang dari orang masih kecil memang pernah bajual. Bajual nasi kuning. Bajual nasi kuning juga. Akhirnya pas saya kuliah, kuliah itu kan CB kan memang sudah meninggal kan 2011. Jadi untuk menunggu anak biaya kuliah itu Ti Ajus sampingan bajual. Oke, dari 2013 lanjut ke 2014. 2014 itu Ti Ajus masih bajual lagi. Ana selesai kuliah. Akhirnya kepikiran saat itu masih pegang BlackBerry. Oh iya, oke. Zaman-zaman BlackBerry. BlackBerry. Oke, ada kepikiran bagaimana cara untuk melariskan ini dagangan Li Ajus. Oke. Dengan tidak mengharap orang yang datang langsung membeli, tapi orang yang kejar pembeli. Oke, jemput bola. Akhirnya kepikiran, ada fasilitas yang bisa orang pakai. Salah satunya BlackBerry. Yang pada saat itu kan memang paling hype kan, paling banyak orang gunakan. BBM-nya. Jadi mulai anak coba-coba ini nasi kuning Li Ajus. Nasi kuning Li Ajus mulai anak posting di BlackBerry. Banyak respon dari teman-teman BBM. Akhirnya dorang beli. Nah, yang ente posting pertama itu ente langsung pakai Facebook kah atau masih di BBM? Belum di Facebook. Jualan nasi kuning sekarang ini belum dari Facebook, langsung dari BBM dulu awalnya. Oke, ente jual dari BBM ya. Dapat pelanggan dari BBM, akhirnya pindah lagi ke PET. Iya, zaman dulu kan ada PET. Jadi gunakan lagi tuh aplikasi mau baju alakang nasi kuning. PET. Akhirnya setelah berapa 1-2 tahun, karena kan yang begitu kan tetap orang butuh proses juga kan untuk mencari pelanggan. Karena di dunia bisnis itu, di dunia makanan, apalagi makanan bisnis kuliner, cari pelanggan itu
susah. Bajual gampang. Oke, bajual gampang. Bajual gampang, cari pelanggan yang susah. Ya, oke, sepakat sih. Akhirnya masuk lagi ke Pet. Di Pet, Pet kan sempat tutup kan? Ya. Aplikasi kan memang sempat ditutup. Lanjut ke Facebook. Oh. Di Facebook mulai dapat banyak pelanggan karena yang pertama pelanggan-pelanggan yang memang yang dari awalnya dari BBM kan orang pindah ke Facebook juga. ada sekitar 80% yang pindah ke Facebook juga. Akhirnya tetap dapat pelanggan dari situ. Dengan porsi nasi kuning yang memang pada saat itu memang seadanya yang memang porsi nasi kuning. Iya, porsi nasi kuning inilah. Mulai lagi gonjang-ganjing usaha mulai goyang lagi, putar otak lagi. Putar otak, ini nasi kuning tidak bisa hanya stay di sini terus. Stay di rumah maksudnya? Bukan. Ini. Maksudnya dalam bentuk nasi kuning yang hanya di box terus. Tunggu, waktu itu nasi kuning DP ini bagaimana sih? Packaging bukan pakai di daun. Orang beranggapan nasi kuning Om Peko itu nasi kuning kampung. Oke. Padahal bukan juga nasi kuning kota. Jadi akhirnya ada perbedaan kan, maksudnya. Iya, nasi kuning kampung itu kebanyakan orang bilang pakai laksa basah. Laksa basah di daun. Di daun. Iya. Kalau ini kan maksudnya antara gabungan nasi kuning kota dengan nasi kuning kampung. Jadi orang bingung. Saking orang bingung itu makanya jadi orang penasaran. Akhirnya banyak itu kan strategi. Jadi ente kalau misalnya di branding ini DP ini ya, DP diferensiasi yang ente ini. Ya. Yang bikin beda dengan nasi kuning lain. Ya. Jadi tidak mau dapat di nasi kuning kampung, tidak mau dapat juga di nasi kuning yang macam nasi kuning kota, misalnya nasi kuning abon atau nasi kuning apapun itu. Jadi ada DP pembeda. Berarti ente punya DP packaging itu di Mika ya? Bukan, di box. Dia memang pertama awal-awal itu packaging nasi kuning itu styrofoam. Iya, oke. Styrofoam kan sekitaran berapa bulan ya? Ada 8 bulan lah begitu pakai styrofoam. Makin kesini kan customer makin pintar kan. Ya. Jadi penggunaan styrofoam ini yang mungkin orang anggap berbahaya, tidak baik untuk makan. Akhirnya pindah ke lunchbox. Lunchbox itu dia food grade. Dia pakai kertas yang khusus memang aman untuk makanan. Jadi pakai itu selama bertahun-tahun. Oke, pas sampai di situ lanjut lagi berputar otak. Tidak mungkin nasi kuning cuma di sini terus, maksudnya tidak ada perubahan. Akhirnya putar otak bikin nasi kuning bento. Oke, tapi DP produk utama tetap nasi kuning, ya, tetap nasi kuning. Tetap cuma lantaran muncul ide atau inovasi-inovasi yang maksudnya supaya orang bisa berkembang juga kan. Iya, betul. Akhirnya mulai cari referensi di Google, cara bikin nasi kuning bento bagaimana, cari cara bikin tumpeng bagaimana. Ente kembangkan di varian-varian dari nasi kuning ini. Kembangkan dengan cara yang begitu. Akhirnya bikin dari nasi kuning yang biasa jadi nasi kuning bento. Nasi kuning bento dulu kan? Ya, nasi kuning bento guys ya, bukan bento tidak pakai bento. Nasi kuning bento. Ini nasi kuning bento ini lebih ditujukan ke target pasarnya orang tua. Orang tua yang kebanyakan sudah memiliki anak. Jadi nasi kuning bento ini kan dibikin dari nasi kuning yang awalnya biasa dulu cuma tetap laksa semua. Jadi bentuk Hello Kitty, jadi bentuk mobil, jadi bentuk bunga. Itu kan anak-anak lihat saja pasti orang tertarik. Orang tertarik. Iya. Akhirnya orang tua berpikiran kalau misalnya kita punya anak ulang tahun kita mau pesan peti-peti ke bagian-bagian. Berarti pas saat itu praktis yang awalnya ti ajus usaha dan ente cuman mau bantu promosi sosial media. Ente langsung turun tangan langsung karena sudah asik. Iya. Itu sudah asik. Maksudnya sudah asiknya itu melayani pesan dari customer itu kan jadi macam jadi candu ya. Iya, maksudnya ada yang banyak pesan. Terjalin hubungan ada interaksi dengan customer. Oke. Cuman gini bro, Anda penasaran dengan sebelum terang mau ente melanjut ke ini. Waktu ente jual dari tiga kanal inilah ya. Pertama di BBM, baru ke Pet, baru akhirnya Facebook. Iya.
yang bikin NTP produk ini nasi kuning ini booming dan lebih banyak, artinya katakanlah lebih banyak orang kenal, banyak penjualan dan sebagainya, itu di kanal mana? Facebook ini, pet atau di BBM? Sebenarnya itu kan pelanggan-pelanggan yang dari BBM itu kan seperti Anda bilang tadi pindah ke Facebook kan. Tapi kalau mau dibaca itu sekitaran hanya ada sekitaran 40% dari pelanggan BBM pindah ke Facebook. Sedangkan di Facebook kan lebih dengan beragam pengguna yang lebih banyak, lebih beragam juga. Jadi sekitar ada 60% juga pelanggan baru yang datang dari Facebook. Datang dari Facebook. Oke, berarti akhirnya Facebook yang ente gunakan. Lebih gunakan karena BBM juga kan semakin meredup. Dari BBM dulu pindah ke Android kan. Itu malah masih sempat jual lagi pas di apa? Install BBM for Android, BlackBerry Messenger for Android. Akhirnya ya sudah, bajalan. Paling banyak sekarang di Facebook. Nah sekarang begini, mungkin ada teman-teman lain yang pengen tahu gitu. Trik apa yang ente pakai gitu, siapa tahu bisa sharing ke teman-teman gitu. Di Facebook gitu. Cara yang ente ini deh, cara yang ente pakai di Facebook sampai bisa berdapat 60% ini customer baru. NTP nasi kuning ini bisa 60% orang lagi yang bisa beli selain dari yang BBM. Apa yang ente bikin saat itu sih bro di Facebook? Di Facebook begini Om Iswan, kalau misalnya mau cari pelanggan itu dari ini kan kembali lagi ke BBM tadi ya. Anda istilahnya menggunakan separuh anak waktu untuk bisa beradaptasi dengan pelanggan. Maksudnya cara orang bajualnya bagaimana, cara menariknya orang supaya orang membeli lagi itu bagaimana, repeat ordernya bagaimana, itu kayak gimana. Jadi akhirnya pindah lagi ke Facebook. Ke Facebook ini bikin lagi dengan cara yang sama, maksudnya jalinan antara pembeli dengan interaksi antara pembeli dengan penjual itu memang harus baik, maksudnya jangan sampai mau kecewa atau apa yang cuma beli sekali ya sudah, yang penting surasa tidak ada. Begitu. Strategi itu orang bisa repeat order. Itu yang pertama. Yang kedua begitu, strategi di Facebook kan biasa jaga panggil baku sedu. Makanya itu ini orang anggapan. Orang bilang ana di Facebook itu alay, lebay. Orang tidak paham itu. Karena itu ana strategi marketing. Jadi ana bisa ada pendekatan dengan calon customer ataupun dengan customer dengan cara yang begitu di Facebook. Unik lah ya. Iya, makanya ente juga terkenal NTP caption di Facebook juga itu kan lucu-lucu ya. Cuma orang tidak sadari itu anak strategi marketing. Mungkin di sini. Iya. Strategi. Kita bongkar. Itu mau tahu lagi satu rahasia lagi itu. Strategi marketing untuk kasih datang orang biar bisa berinteraksi dengan ente. Berarti belum DP Goals itu bukan langsung orang beli produk ya? Iya. Tapi berinteraksi dulu. Dekati dulu. Baru ente upload NTP produk-produk. Iya. Nah ini keren. Apa dia nama? Terang lanjut yang tadi, NTP cerita tadi soal soba ini bento dan sebagainya. Ana penasaran dengan DP cara berpikir. Ana ingin tahu NTP cara berpikir sampai kenapa kepikiran Pak Ente soal bikin ini konsep nasi kuning bento yang ada bentuk-bentuk untuk anak dan menarget anak-anak dengan DP orang tua yang mau beli. Iya, mau beli. Anak pengen gali itu dulu. Dari mana kesannya ente dapat pikiran seperti itu, bro? Sebenarnya itu terjadi secara spontan, Om Iswan. Karena itu kembali lagi ke pemikiran itu orang. Kalau misalnya orang tidak kreatif, orang tidak inovatif, orang mau stuck di situ aja. Orang mau tabadiam di nasi kuning yang cuma begitu terus DP. Sepakat. DP model. Jadi orang harus mumpung ada referensi juga kan, mulai dari internet, pokoknya dari Instagram juga ada. Jadi coba bikin, akhirnya makin banyak pesanan, akhirnya jadi orang kebiasaan, akhirnya jadi orang pekerjaan jadi lancar. Maksudnya faktor kebiasaan. Tiap hari bikin nasi kuning bento. Kenapa bentuk anak-anak? Karena kebanyakan nasi kuning bento itu
dipakai untuk ulang tahun. Memang target pasarnya untuk anak-anak juga. Oke. Anak SD, SMP. Iya, baru pikir. SMA mungkin ada tapi Jarang lah. beda, iya. Sudah semua so malu dorang bilang kamari alay. Kebanyakan itu anak SD, anak TK. Iya. Jadi bikin putar otak, bikin bentuk nasi kuning yang seunik mungkin. Oke. Itu kan target pasar itu kan misalnya ya orang bikin nasi kuning bentuk itu dengan model yang unik, dengan model yang bagaimana saja orang promosikan dari rumah. Dari rumah akhirnya customer datang ambil dari rumah, orang antar orang ke sekolah. Di sekolah ada acara yang ada banyak juga orang tua murid di situ. Jadi misalnya ada customer yang berbagi ini nasi kuning bentuk, orang tua lain bisa lihat. Oke, jadi promosi juga secara tidak langsung ya. Keren juga ente teknik ini ya. Itu dia. Berarti itu berangkat dari karena ente pikir, nah ini nasi kuning dengan model biasa-biasa saja ini pada saatnya pasti akan turun pembeli. Apalagi kompetitor begini, ada cerita lalu. Kalau ini bukan cerita melebihkan, tapi orang bilang Om Peko ini salah satu pelopor makanan online di Gorontalo, begitu istilahnya begitu. Iya. Pas jual online, ini penjual lain mulai pada muncul. Penjual online, jadi kompetitor makin banyak. Mungkin ada jualan yang sama antar nasi kuning. Sampai sekarang kan tetap. Ya, seperti itu. Banyak yang bermunculan. Bayangkan kalau misalnya torong sekarang saja ini bertahan dengan nasi kuning yang pada awalnya dari 2014 tidak mau maju. Orang sudah lupa. Ya, orang sudah lupa. Oke, nah memang Ana juga sempat pesan nasi kuning gue. Dan itu pertama interaksi langsung di rumah. Iya, di rumah. Nah, keren. Contoh gini, Ana lagi masih ini dengan di Facebook ini. Ente terkenal sekali itu dengan NTP Bajual di Facebook. Ana tidak tahu sekarang makanya terakan ini. Cuman dari dulu itu ente aktif sekali di Facebook. Nah, ada satu satu hal yang banyak sekali ini terjadi di Facebook. Ketika ada orang upload orang produk, orang penjualan, baru ada yang bertanya harga, baru cek inbox atau WA ke sini atau cek DM. Ini kan banyak toh? Iya. Nah, banyak oleh pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau menurut ente sebagai orang yang berpengalaman lah, Anda bisa katakan berpengalaman ente jualan di Facebook karena sudah dari 2014, 2013, 2014 lah ya ente jualan di Facebook. Bagaimana menurut ente dengan strategi itu? Cek inbox. Sebenarnya kalau untuk tuntutan orang sebagai penjual seharusnya bisa melayani orang calon customer itu entah mau dari inbox, mau dari DM atau dari apapun. Karena itu salah satu peluang. Ya. Okay. Cuma Ana tidak sampai menargetkan sampai di situ. Ana menargetkan para calon customer di Ana ini supaya datang langsung ke rumah. Biar ada interaksi juga dengan Ana. Jadi hubungan silaturahmi itu juga ada. Oke. Makanya waktu pas rame di Facebook itu Ana tidak pernah bilang kalau cek harga inbox. Ana langsung bilang harga 15.000, 17.000 ini nasi kuning. Kalau mau langsung datang ke rumah, langsung datang babili langsung. Iya. Yang pertama Ana kekurangan itu. Mau tulis itu lambat. Oke. Makanya Ana bikin strategi jangan sampai orang membeli lewat inbox. Langsung datang ke rumah. Tapi sebenarnya inbox, DM apa sama itu, WA itu tetap bantu penjualan. Oke, berarti selama ini koreksi kalau salah ya. Berarti selama ini ketika ada yang babili bertanya-tanya di Facebook, di sosial media lah ya, itu ente selalu mengarahkan dorang untuk datang di rumah. Datang di rumah. Kalau misalnya dorang balas lewat komen dulu, itu Anda tetap membalas DP komen karena komen kan tetap ada DP notifikasi yang muncul kan. Kalau Facebook kan, kalau Messenger atau inbox itu kan mesti ngecek dulu. Cek. Baru Ana yang kerja semua, Ana yang belanja di pasar, Ana yang garo nasi kuning, Ana yang packing, Ana lagi yang melayani. Oke. Jadi capek, maksudnya mau kasih hilang ini DP capek ini sebagian, akhirnya mending dorang suruh datang langsung Jo. Daripada lagi buang-buang waktu mau balas inbox. Oke. Tapi pernah nggak ada orang yang ini boleh maksim akan Jo? Ada nggak yang begitu? Atau Grab Jo atau ada Deliv? Jujur Ana paling menjauh sekali dengan orang-orang yang begitu. Oke. Maksudnya
ini sekarang so era digital. Maksudnya orang so pegang smartphone yang memang apa ya mumpuni, orang pe smartphone untuk download aplikasi, salah satu aplikasi driver online begitu. Driver online. Masa harus mau menggunakan saja itu aplikasi tidak bisa. Ini bukan apa ya, bukan. Jadi supaya lebih apa ya, lebih mempercepat orang transaksi antara pembeli dan penjual sementara packing, pembeli yang order maksimum. Sebenarnya. Tapi pada dasarnya memang ente juga tetap menerima orang yang mau order lewat ini. Tetap ada. Tapi ada. Pembeli yang pesan langsung, jangan suruh penjual. Jangan suruh penjual. Kalau bisa netizen. Kalau bisa seperti itu. Iya juga sih. Iya, karena terus pekerjaan juga kan banyak. Jadi jangan sampai terus salah order jadi komplain lagi. Oke. Dan kalau ketemu dengan orang begitu, pernah nggak ente ketemu dengan customer begitu, bro? Alhamdulillah ini bajual ini Om Iswan selama bajual dari awal sampai sekarang belum pernah ada masalah-masalah begitu. Oh jadi rata-rata sekarang orang yang pesan PNT oke, dia tinggal minta titik. Kebanyakan datang langsung. Oh kebanyakan datang langsung. Kebanyakan datang langsung di rumah. Oke. Jemput. Saking takutnya tidak mau kebagian. Oke. Ini menarik ini. Dan salah satu strategi bisnis itu juga, marketing adalah ada istilah itu scarcity, DPST itu kelangkaan. Jadi stok terbatas, produk terbatas dan sebagainya. Berarti itu juga yang ente ini. Jadi berarti setiap hari itu ente ada berapa porsi yang harus orang bikin. Oke. Supaya pas besok-besok orang bisa jual lagi. Orang yang tidak dapat hari ini bisa beli besok. Orang yang tidak dapat besok bisa beli lagi lusa. Makanya bikin hanya kalau kemarin itu biasa yang paling banyak itu cuma sekitar 50 box. 50 box. Yang bento ya, nasi kuning. Bukan. Nasi yang biasa ini ya. Nasi kuning Om Peko yang Sota branding. Oke, Sota branding. Sota branding nasi kuning Om Peko. Nah, itu kan tiap hari paling cuma bikin 50 box. Ada orang 50 pembeli yang tidak dapat pembeli ke 51, ke 52, ke 53 mungkin bisa datang besok. Oke. Berarti contoh nih, ada orang bilang nih, banyak sekali yang bilang, apalagi netizen di Gorontalo ya. Itu bos strategi marketing, cuma sampai 50 box. Paling kalau mau beli ke sana pasti ada 100 box pada DP ini. Nah, kalau ente sendiri menghadapi itu, gitu, misalnya gini, kan ada orang gini, ini cuma 50 box hari ini. Baru sudah, ada yang bawa WA macam-macam gitu, so lewat dari 50 box, tapi tetap ente layani gitu, ente bikin. Atau sebaliknya ente tolak, tunggu besok. Bagaimana ente ini soal itu gitu. Jadi kalau 50 box betul. 50 box betul. Ente tujuan apa, bro? Kan bukannya satu hari, kalau misalnya orang itu kan bayangkan begini. Kita lebih banyak jual dalam satu hari itu lebih bagus, lebih banyak cuan. Pemikiran orang begini. Itu nasi kuning itu Om Iswan Anda bikin dengan bahan-bahan yang premium. Oke. Ini ya, bahan-bahan yang premium. Mau pergi di pasar saja itu, Anda itu mau cari bahan itu memang yang bahan-bahan yang masih segar. Misal sayur atau ketimun yang bisa Jakarta pakai di nasi kuning juga kan. Dari jam 5 subuh atau setengah 6 pagi itu Anda sudah di pasar. Oke. Makanya ada istilah lalu kalau di WhatsApp itu orang juga bilang soba apel pagi poling Anda. Padahal mau di pasar ini. Apel pagi ya. Apel pagi. Orang mah bilang kalau anak sentral itu anak kantor. Oke. Karena pagi-pagi sudah di situ. Pagi-pagi sudah di situ. Pagi-pagi semua absen itu karena apa? Mbak pilih bahan yang memang betul-betul segar. Bahkan anak di pasar itu Miswan, anak itu berjalan kerjasama yang baik antara anak dengan penjual pasar. Ini yang kebanyakan orang tidak tahu. Dekati penjual yang di pasar supaya apa? Supaya orang ada kerjasama kan, maksudnya. Baru kalau misalnya sudah jadi pelanggan, orang bakalan mendapat bonus yang misalnya beli bawang 1 kilo dia mau kasih lebih kamar satu ini. Ya, itu kan lumayan kan? Karena sudah jadi pelanggan hari-hari per hari beli. Baru di pasar saja itu, anak itu mau cari ketimun itu sampai mau bongkar-bongkar dorang pekarong.
Bacari yang memang terbaik. Yang Bacari memang terbaik. Makanya nasi kuning itu Anda bikin sesuai dengan yang ada yang terbaik dari bahan-bahan yang terbaik. Jadi daripada mau bikin banyak tapi bakalan mau orang produk menjadi tidak gagah, asal-asal bikin, Anda tidak mau. Anda tidak mau begitu. Anda suka itu yang memang di porsi yang pas dengan bahan yang baik. Itu cara menjaga kualitas makanan litorang supaya mau banyak pelanggan yang mau suka. Salah satunya dengan begitu. Dan sustain ya, berkelanjutan terus NTP ini ya. Dan itu dari dulu sampai sekarang tidak ada misalnya kan, kayaknya besok harus baking, orang harus cari bagaimana tidak, 100 porsi. Tidak. Pokoknya sesuaikan dengan jumlah bahan baku yang tidak dapat. Bahan baku yang orang sediakan. Kalau misalnya cuma dapat bagaro 4 liter ya sudah. Jadi cuma 4 itu. Cuma habis. Alhamdulillah tetap mau habis. Kalau dulu kan anak itu jual dari delivery dulu kan, delivery nasi kuning tengah malam. Orang kenalnya anak pelanggan lama ini yang sampai sekarang masih ada orang taunya nasi kuning tengah malam. Anak pernah, guys, tengah malam anak lapar karena anak DP brand ini dia nasi kuning tengah malam. Anak bajapri, habis ternyata Pak. Bayangkan sampai sekarang saja itu ada anak customer kontak, tulis anak nama nasi kuning tengah malam. Nasi kuning tengah malam ya. Salah satunya Ti Om Oyan dengan Ti Kayanti. Aja printing. Itu anak kontak pada orang tua, tulis nasi kuning tengah malam. Asli ya. Nanti orang dua ini nanti orang bujo lo mau hadir di sini. Cuman begini. Ana penasaran tadi ente coba bilang, ente nasi kuning Om Peko yang ente brand. Nah itu di titik mana ente memutuskan, kan kemarin yang waktu ente cerita tadi dari yang nasi kuning biasa saja ente babekeng ini lagi varian baru dengan bento. Nah itu ente target untuk anak-anak yang ulang tahun dan sebagainya. Nah yang ente jual ini yang Om Peko ini, itu di titik mana ente putuskan, ini kita harus mau branding ini yang nasi kuning yang biasa-biasa ini sudah jadi Om Peko dengan tadi itu DP bahan premium. Di titik mana ente kepikiran itu? Kalau mau bedakan antara nasi kuning tengah malam dengan nasi kuning Om Peko itu sebenarnya tidak ada DP beda. Cuma pas saat itu sempat rame penjualan, akhirnya netizen yang kasih itu nama. Tidak ambil nasi kuning di Om Peko ngoni. Tidak ambil nasi kuning di Om Peko ngoni. Kendati antara nasi kuning Om Peko dengan nasi kuning di Ajus yang tengah malam itu sama. DP bumbu sama, DP porsi sama, cuma packagingnya yang beda. Packaging yang saya bikin. Packaging itu yang saya bikin memang anak sempat order juga itu di luar di Surabaya. Jadi supaya ada pembeda antara nasi kuning Om Peko dengan nasi kuning yang lain. Makanya sempat titip lalu di Vanilla, sempat titip lalu di Bulan Cake, di muka Hotel Amaris. Sempat pokoknya titip lah pakai yang lain. Cari saja kita box yang paling menyala. So itu kita nasi kuning. Jadi orang mau ke kamar dari jauh bagian, di sana ada 2 warna kuning. Orang tahu itu nasi kuning Om Peko. Itu rahasia. Banyak sekali ilmu branding sebenarnya ini yang orang bisa dapat dari DP ini. Padahal simple ya. Simple tapi bisa. Sebenarnya orang gunakan saja orang pemikiran. Kalau misalnya kreatif, inovatif, ya pasti bakalan ada jalan yang bisa orang tempuh supaya kasih naik orang penjualan. Ini mantap. Bro, ada pernah tidak di saat NTP cerita DP kisah ini jual nasi kuning dari dulu yang nasi kuning tengah malam, bento, nasi kuning Om Peko yang sekarang gitu. Ada enggak di titik ente jenuh, ente drop gitu, tidak usah kasih lanjut deh ini. Tidak ada sama sekali, tidak ada pikiran sama sekali. Karena begini Om Iswan, anak itu kerja jual bikin itu karena suka asik. Itu yang kedua. Yang pertama, Anda mau balas di Ajus jasa dulu. Karena dengan ini saja bisa bakal lulus anak kuliah. Meskipun anak jurusan sekarang memang mungkin tidak terpakai, tapi jurusan ada arsitek. Arsitek nasi kuning. Anak jurusan arsitek, tapi anak mungkin tidak terjun langsung ke dunia arsitek setelah lulus. Tapi anak punya ilmu, pegangan. Jadi itu bisa, tidak hilang. Tidak mau hilang.
tetap ana ada pegangan untuk ana pi adik-adik nanti kalau misalnya ada yang butuh ana tetap ana welcome. Oke. Sehingga kalau mau sharing ilmu atau mau bertanya soal apa tentang dunia arsitek, ana bisa siap membantu karena ana masih punya ilmu yang ana pelajari dulu waktu masih kuliah. Jadi ana bisa bantu. Habis itu ya itu ilmu arsitek dapat, ilmu branding ngoni bisa ini belajar ilmu branding, ilmu jualan gitu. Cuman itu oke. Berarti 2 poin itu yang bikin ente tetap bertahan ya dengan NTP Bajual konsistensi yang ente ini 2 poin tadi itu. NTP orang tua. Ya baru maksudnya sudah asik lantaran ya begitu Bajual gak apalagi ada interaksi antara ana sebagai penjual dengan ana pe customer. Nah, misal ana delivery makanan ini sampai di rumah orang yang beli. Oke. Ana semua WA. Ana di muka. So sekitar 5 jam ana di sini. Itu kan ana kebanyakan panggil baku sedu ini ana pe customer supaya orang tidak maksudnya hubungan antara pembeli dengan customer itu maksudnya akrab. Jadi akrab dan itu sampai ana pakai sekarang di tiny house. Oke. Ana pe karyawan bilang orang-orang bilang ana gila, ana biong. Tapi orang tidak sadar itu ana pe strategi marketing. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tiny house ini. Nah, ini kakak ini. Dari nasi kuning Om Peko, orang setahu NTP nasi kuning. Dia tiap kali misalnya mau pesan mau ada ulang tahun apalah gitu. Ada salah satunya juga ana pernah pesan PNT. Kiapa babaleka ini orang tiny house. Konsep tiny house itu yang seperti ana lihat dari luar ya. Nanti koreksi ana kalau salah gitu. Ente sedia tempat, lalu kemudian ada banyak teman-teman UMKM yang titip DP produk di sana, gitu. Sementara ada NTP branding satu, nasi kuning Om Peko. Sampai bagaimana kesana ente kepikiran Pak ente soal ini tiny house? Tiny house ini, torang flashback ulang, torang pembahasan yang awal dari Bajual. Ana sebagai DP pelopor penjual online di Gorontalo, akhirnya muncul lagi banyak yang muncul penjual-penjual baru dan penjual-penjual baru pada saat itu memang kuat mental, tidak sama dengan penjual-penjual yang sekarang. Siapa yang sekarang? Kalau yang sekarang itu kebanyakan dorong coba ikut-ikut, dorong coba kalau misalnya laris lanjut, kalau tidak laris mundur. Gitu. Iya. Kalau dulu memang penjual-penjual yang memang niat ada niat Bajual. Akhirnya makin banyak ini penjual. Sebaku kenal produk, saling baku beli produk. Misalnya Om Ison ada Bajual ini, ada beli produk Om Ison juga beli saling support bagian. Akhirnya terjalin satu pertemanan. Orang dapat teman-teman sesama penjual. Begitu. Ini tiny house ini sebenarnya DPID itu dari 5 tahun yang lalu. Ini jujur. Mau buka-buka kamar ini. Ana sempat bikin lalu grup Gorontalo Food Production. Itu semua penjual yang ana kenal dengan penjual yang beragam, beda-beda penjualan dengan mental pedagang yang kuat. Itu ana undang di semua grup. Grup apa? Gorontalo Food Production. Mungkin masih ada sekarang itu grup. Baru ana undang semua. Ana sekitar ada 30 orang. Bagaimana orang mau apa? Orang mau buka tanpa usaha, ini just tip ini, tapi modalnya ini bangunannya ini orang patungan. Ke 30 orang ini peserta grup lah. Iya, pokoknya. Jadi kalau misalnya sobat di kamarin bangunan, ngoni bisa taruh produk lingoni sepuasnya di situ. Tanpa ada potongan biaya just tip. Iya, karena kan ini kan usaha bersama kan. Sama-sama. Betul, oke. Akhirnya ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Mau bakal inilah. Berjalannya waktu, terputar anak di otak. Akhirnya jaga sudah lupa. Hilang ini tanggalam. Sekitar 5 tahun itu hilang tanggalam. Sudah sibuk dengan tumpeng. Sejak ada varian baru lagi nasi kuning. Iya, varian baru lagi nasi kuning tumpeng. Jadi nasi kuning tengah malam, bento, nasi kuning Om Peko, baru ke tumpeng. Oke. Tumpeng aja. Setelah di situ setelah berapa lama akhirnya ada tabungan sendiri.
So jaga basis Oke, basis. Ada ini modal yang tidak banyak, kendati ada barang yang Anda suka beli. Di situ Anda berpikiran bakalai. Maksudnya barang ini barang untuk tampan nanti ini? Tidak. Oke. Oh, NTP barang konsumtif yang ente suka. Oke. Ada yang Anda suka beli. Oke. Dengan putar-putar otak. Mau bikin usaha ini tiny house, mau bikin usaha tiny house, kayaknya tidak mau cukup. Mau beli barang, habis uang. Bakale terus otak. Akhirnya modal nekat. Ini uang yang ada ini sudah beli jo semen, beli jo batu pandasi, beli jo apa, akhirnya tak bangun. Ini tiny house ini. Tiny house itu berarti memang ente punya itu bangunan, ya, ente bangun ya. Di muka rumah. Oke. Sota beli, memang kan butuh modal tidak sedikit juga kan kalau bangun betul, itu kan. Iya. Akhirnya modal begitu. Kalau misalnya orang ada niat, memang niat kuat orang bisa bangun ini tanpa ada saja rezeki yang mau masuk. Sepakatan itu. Ada saja pernah bisakan uang itu pas bangun itu tiny house. Tatigo lah istilahnya. Tatigo. Akhirnya ada pesanan-pesanan yang muncul biar anak yang banting tulang mau bekerja ini dari tengah malam tidak mau tidur 2 hari, pokoknya penting ada uang masuk. Ada uang masuk. Akhirnya ada uang, pokoknya sementara basi bekerja, anak Allah bekerja di dapur. Iya. Sementara bagaro nasi, basi bagaro hal-hal anak bagaro nasi. Jadi ada uang masuk yang anak mau terima, ada juga uang yang mau beli akang ini bahan bangunan. Akhirnya jadi. Berarti itu praktis tiny house itu ente sendiri? Ya, sendiri. Oke. Nah, ini sudah jadi tiny house, baru konsep apa yang tak pikir Pak ente di awal? Masih konsep yang itu di Gorontalo Food Production itu yang ente ini atau? Sejadi bangunan. Itu sebenarnya konsep bangunan lo tiny house itu kan pas segitiga begitu kan. Orang juga bilang estetik. Bahkan sekarang mungkin kebanyakan banyak konsep bangunan dengan yang sama. Betul. Anda juga tidak keberatan itu karena Anda juga ada referensi dari internet juga yang Anda sempat lihat. Makanya bentuk bangunan jadi begitu. Baru dari orang yang Gorontalo Food Production ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju kan. Yang setuju itu Anda tarik. Panggil ulang dong. Panggil ulang. Oke. Jadi pas ini tiny house ini masih pandasi. Anda saja gak kontak pada orang. Kita buka lapak just tip ini, ngadapi produk kan enak. Kasih masuk kamari. Pokoknya makanya produk hampir semua di tiny house itu enak-enak. Karena Anda yang panggil. Meskipun ada yang datang bertawarkan orang produk. Anda pernah rasa Anda sok kuasai orang produk, Anda pernah rasa Anda rasa enak, Anda tarik. Oke. Jadi makanya mau jual makanan ada jual makanan di tiny house itu memang makanan yang memang ada nama, ada pelanggan, memang DP rasa memang istilahnya enak. Teruji lah. Oke. Yang lain ada mitra yang ini istilah mitra ini kan orang yang batitip. Batitip Pak ente, batitip di tiny house ini. Ada yang cuma memang datang Om Teko Anda mau antar tester, kalau misalnya oke terima akan. Kalau yang enak Anda mau terima, kalau yang belum memenuhi ada standar lidah, Anda masih mau tolak. Nah, di awal tahun lalu 2 tahun lalu ini tiny house ya? Baru 1 tahun. 1 tahun lebih ya? Anak ini itu pas puasa. Oke. Nah, puasa bikin macet. Ini menarik kenapa ini? Artinya ada sebuah usaha baru, Just Tip. Just Tip berarti kan bukan NTP produk yang ada di situ. Dan itu produk-produk yang masuk ente kurasi, ente filter sesuai dengan ini. Makanya dia enak-enak dan sebagainya. DP pertanyaan selanjutnya begini, Bro. Mau bakal yakin orang-orang ini yang ente teman-teman yang ente sok kenal ini untuk bataru rempe produk di situ bakal yakin pada orang bahwa taruh karpa kita mau nipe produk mau laku di sini. Itu bagaimana ente bicara sih bakal yakin pada orang? Aduh, pertanyaan susah ini. Sebenarnya bagaimana? Dorang itu Miswan, ini penjual-penjual yang bergabung dengan ada di tiny house ini. Yang pertama dorang sudah ada pelanggan masing-masing. Oke. Ada pokoknya sekitar ada berapa puluh mitra itu yang memang DP jualannya sudah terkenal, baru dengan ada pelanggannya masing-masing. Dorang sebenarnya ada yang dorang tidak ada pemikiran itu taruh kamar di sini supaya
Anda mengusahakan mau laku. Tidak. Cuma Anda tuntut ini pada orang Bataru mitra-mitra ini, Anda tuntut pada orang ajak ngoni pe customer supaya bisa datang ke situ. Supaya saling bantu antar satu sama lain. Ya. Maksudnya bukan pas dia datang banyak kan produk yang tersedia. Jadi bukan cuma datang mau beli ngoni pe produk, tapi bisa jadi orang lain pe produk juga. Mau tabili. Akhirnya dari babili ngoni pe produk yang cuma satu, tak ambil lagi yang satu, dia rasa enak, dia balik, dia coba lagi yang produk lain. Oke, yang begitu sih anak lo kemarin waktu pika sana. Puasa itu cuma suka mau pilih untuk berbukaan, tapi tak pilih yang lain-lain. Nah itu dia. Oke. Nah itu memang konsep yang ente bangun untuk itu biar sesama pedagang ini sama penjual ini saling support, atau dari sisi NTP ini deh otomatis ente bikin tiny house itu ada DP nilai bisnis dari sisi ente. Tidak mungkin dong cuma hanya sekedar ingin support orang dari sisi bisnis. Tidak Miswan. Oke. Tujuan Anda bikin tiny house itu murni lillahi ta'ala, cuma niat bantu orang. Oke, menarik ini. Bantu orang. Sayang, dorang pe jualan enak. Dorang pe packaging bagus. Dorang pe pelanggan banyak. Tapi dorang macam tidak ada wadah mau ambil di mana ini produk? Ya, ambil di mana produk. Okay. Jadi Anda tarik. Anda bantu supaya orang masuk kamar ke tiny house. Bantu orang. Ada penjual yang memang dia penjualan itu memang enak. Tapi dari segi packaging poli dia kurang. Anda jaga bantu. Harusnya nggak packaging begini. Anda jaga kesemasukan. Harusnya nggak packaging begini. Harusnya nggak pakai stiker begini. Nggak pakai stiker itu harus ada nggak nomor atau ada nggak apa. Jadi supaya ada pelanggan yang bisa tahu nggak produk dan bisa rasa nggak produk. Setelah dia bikin itu, anak undang baru kasih masuk di tiny house. Oke, berarti juga NTP ini verifikasi itu bukan cuma soal rasa saja ya, tapi packaging itu. Makanya di tiny house itu tidak ada produk yang dari styrofoam. Styrofoam juga tidak ada. Anda selalu tuntut dorang. Anda tidak mau blunder, Anda tidak mau mau jadi cerita di luar. Yang jelas Anda sampai sekarang bahkan Anda sering bilang Pak mitra-mitra, masa baik-baik ngoni produk, jangan sampai ada yang maksudnya sekecil apapun kesalahan itu customer pasti mau komplain karena customer sekarang juga kan pintar-pintar. Iya, kritis dorang. Kritis. Iya. Jadi daripada harus menerima komplain hampir tiap hari, mending dorang yang ana tekankan mitra-mitra ini. Jadi packaging ngoni harus gaga, ngoni stiker harus gaga. Ngoni makanan harus enak. Pokoknya intinya itu. Dengan niatnya tiny house ini buka bantu ngoni produk juga motor pak kita ya alhamdulillah sampai sekarang juga masih jaga terjual, masih ada yang jaga beli. Bahkan mitra-mitra liana itu ada yang sudah dapat beli oto. Keren Oke. Ada yang dapat bangun rumah. Dari penjualan usaha-usaha ini. Sampai sekarang ada berapa mitra yang ada sekarang yang DP produk ada di tiny house ini, Bro? Kalau dulu sekitaran hampir 100 mitra. Mulai turun lagi ke 80 mitra. Akhirnya sekarang tinggal 60 mitra. Existing sekarang yang sekarang ada DP produk itu 60-an. 60-an. Itu turun mitra. Karena NTP kurasi tadi, NTP verifikasi dalam produk atau ya gugur secara alami? Ya seperti Anda bilang di awal, mental. Waku-waku iko dan sebagainya. Itu karena tidak kuat mental, tidak maksudnya tidak tahu menghadapi cara menghadapi customer bagaimana atau dari segi cara memasak orang cuma asal-asal, jadi kan tetap mau dapat tahu hal-hal sekecil apapun. Kalau misalnya orang hampir hari-hari di tiny house itu tetap bakalan mau dapat tahu. Ngana makanan cuma nggak bikin asal-asal. Ngana motor kamar pak kita tidak takor, tidak ada mbak bili ya wajar. Oke. Karena betul. Dari niat memasak saja ngana cuma niat. Iya, cuma mau cari untung. Ya. Tidak ada niat mau bajual. Kebanyakan sih gitu. Tuh, Anda penasaran sebelum Anda melanjutkan ini. NTP konsep bajual itu sebenarnya bagaimana sih? Artinya begini, definisi bajual menurut Om Peko itu apa? Sebelum terang definisi bajual menurut Om Peko bagaimana? Karena Anda tertarik tadi dengan NTP pernyataan bahwa hanya asal-asal bamasa dan sebagainya.
Untuk Bajual ada, makanya ada yang jaga drop dan sebagainya. Kalau ente sendiri ente definisi Bajual itu ini jadi salah satu alasan kenapa anak pelanggan itu banyak. oke. Terutama di nasi kuning. Iya. Nasi kuning itu kan kalau misalnya lalu anak antar di titipan itu, anak antar jam 1 siang, jam 3 so habis. Oh, minta tambah lah. Minta tambah lagi. Itu yang ini. Konsep Bajual itu sebenarnya bukan cuma cari untung, tapi orang juga harus mencari cara bagaimana cara orang mau kasih puas orang pe customer. Makanya kembali lagi di tengah pembicaraan litoran tadi, dari segi bahan, dari segi packaging, pokoknya bikin yang terbaik meskipun orang pe untung hanya sedikit di situ. Tidak apa-apa. Mending untung sedikit tapi laku banyak. Ya, main quantity ya. Kali banyak. Bajual apa ya istilahnya ini mengalir seperti air saja maksudnya. Ya kalau laku alhamdulillah, kalau tidak laku ya sudah. Makanan itu kalau tidak laku bisa orang bagi ke tetangga, orang bagi orang lewat di jalan, orang bagi pak Grab. Jadi menjual makanan itu tidak ada istilahnya rugi. Tidak sia-sia. Iya maksudnya. Dapat untung dapat pahala. Dapat untung dapat pahala. Jadi kan bisa orang penjualan tidak laris itu, orang bisa dapat pahala dari. Oke. Nah, bro, ana penasaran. Karena ente ini tadi, ente tujuan bikin tiny house itu murni lillahi ta'ala untuk bisa bantu orang teman-teman di situ. DP operasional untuk kasih jalan itu jadi bagaimana? Dari ini artinya biaya-biaya yang muncul, dari biaya listrik lah, apalah, pemeliharaan itu bangunan, baru itu ente ambil dari mana? Dari PI. Ini kan sudah jadi bangunan. Dorong taruh produk mitra-mitra taruh produk di situ dengan anak up dorong harga 2.500. Jadi anak dapat uang operasionalnya, gaji karyawan yang menjaga. Anak ambil dari situ. Misalnya Om Ison taruh produk ini anak ada milu siram anak kasih masuk pati Om Peko 10.000. Anak up DP harga jadi 2.500. Jadi 12,5 begitu ya. Karena itu mau operasional banyak, bayar listrik, gaji karyawan, belum bersih-bersih. Karena dari karyawan saja anak tuntut orang jangan bak kotor. Mitra-mitra saja karena ini tempat Bajual makan mesti memang benar-benar bersih. Jadi itu biaya-biaya itu ada mobil akang sapu, mobil akang pel-pel, mobil akang dari itu ya, jadi selisih harga yang ente ini di situ. Iya, dari 2.500 itu Anda bisa dapat keuntungan dari situ. Berarti juga fair juga ya, karena ente dapat 2.500 kalau ada yang mau beli dari produk. Fair berarti dari sisi penjual juga fair, dari sisi ente sebagai pengelola itu tiny house juga fair. Dan anak berusaha supaya dorong penjualan ini benar-benar mau terjual. Berarti ente juga mempromosikan tiny house. Kita mempromosikan. Anak tuntut dorong jangan lupa kita mau posting, ngoni olo posting. Sama-sama saling membantu. Iya betul. Oke. Nah sekarang begini, terakhir untuk terang tidak terasa 1 jam terang bercerita. Coy ini karena ente ini promosi tiny house gitu. Mungkin teman-teman yang nonton gitu, ini DP alasan padorang, ente jelaskan sendiri, padorang yang nonton hari ini gitu, sampai podcast ini. Kiapa dorang pertama dari sisi penjual dengan sisi yang beli. Dari penjual, kiapa dorang harus mau kasih masuk dorang pe produk ente di tiny house. Ente ini. Kemudian yang kedua, orang yang datang beli, misalnya customer seperti Ana, kiapa harus mau datang beli produk-produk yang ada di tiny house. Masyarakat. Sama dengan promosikan tiny house ini. Iya. Ini yang pertama apa dulu? Pertanyaan apa tadi? Kiapa orang harus datang ke tiny house untuk beli produk-produk di sana? Yang pertama, itu yang kedua. Yang kedua, yang pertama kiapa harus mau jadi mitranya ente? Harus jadi. Betul. Jadi harus jadi mitranya tiny house. Jadi itu lagi kembali. Ada sebagian mitra, misalnya mitra sekarang yang tersedia ini ada 60 orang. Ada yang 40 orang itu yang memang Ana rangkul. Memang Ana bilang tadi kan dari pondasi saja ini tiny house, Ana jaga hubungi ini para mitra-mitra yang memang Ana tahu udah DP produk enak, kong DP penampilan gagah. Maksudnya penampilan makanan. Itu yang duluan Ana tarik.
Itu yang duluan anak tarik, anak sok kunci, kunci orang ini. Maksudnya jangan kemana-mana kan, tunggu kita pembangunan jadi. Taruh di sini. Taruh di sini. Orang mau berjuang sama-sama di sini. Ya. Nah, DP sisa yang 20% itu kan cuma yang datang. Karena orang lihat so ada, so rame, kong laris-laris ini makanan yang ada di tiny house. Banyak jadi banyak datang antar tester. Itu yang DP sisa 20%. Baru pertanyaan kedua, kenapa supaya orang mau datang? Iya, sebagai pembeli itu, kenapa harus mau datang ke sana, ke ini? Ke tiny house gitu. Kenapa tidak ke tempat lain? Sebenarnya itu bukan triggernya dari pembeli untuk langsung mau datang. Itu juga kan ada pengaruh dari orang di dalam. Orang bicara melayani bagaimana. Kalau misalnya anak ada di dalam sini mau menyambut pembeli, apalagi yang memang benar-benar ada pelanggan dari zaman BBM kamar itu, pasti salah satunya cara pas orang buka pintu, anak mau bilang selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Tetap ada NTP karakter, ciri khas, baku sedu. Itu yang Anda tidak mau kasih hilang. Makanya orang terkesan, ih, Om Piko lucu, begini-begini. Akhirnya itu yang bikin orang mau datang. Baru yang kedua, kenapa orang harus datang di tiny house? Karena DP makanan beragam. Banyak kok enak. Mau dari DP dessert, DP cemilan, dari DP makanan berat, DP makanan ringan, DP minuman, DP kue, pokoknya banyak. Jadi maksudnya istilahnya cuci mata dan mau datang ke tiny house. Nah sekarang kalian belum tahu tiny house di mana? Tiny house ada di Jalan Adam Jakaria, Kelurahan Dembe Jaya, Kota Utara. Titik maps juga tiny house. Maps tetap sama tiny house. Dia baku sebelah dengan Sumberia. Satu jalur lah. Satu jalur. Kalau ada orang mau pesan online bisa? Bisa langsung ke Instagramnya tinyhouse_FNB. Itu DP. Ada sekalian nomor admin di situ. Jadi kalau misalnya ngoni yang lapar-lapar, cek saja orang pe story Instagram, karena di situ orang paling up to date sekali soal menu makanan. Mantap, keren bro. Mungkin nanti orang lanjut lagi orang pe pembahasan yang lain. By the way, thank you so much sharing di sini, sharing ke teman-teman juga masyarakat Gorontalo tentang NTP pengalaman. Insya Allah banyak orang dapat banyak soal branding, soal NTP konsistensi, macam-macam. Thank you bro sudah hadir di podcastnya Klik Digital, podcastnya UMKM Gorontalo, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.